Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya WDRM dalam podcast Ruang Inspirasi. Kali ini WDRM hadir dengan podcast inspirasi, memberikan informasi dan trik atau rekomendasi yang bisa kamu gunakan untuk memudahkan segala aktivitas kamu dalam segi hal apapun. Kali ini saya akan mencoba memberikan informasi atau rekomendasi bagi kamu akademisi atau orang yang mempunyai kebutuhan dalam menemukan segala bentuk informasi dalam jaringan atau internet. Kali ini saya akan mencoba memberi informasi atau rekomendasi sebuah browser yang mungkin bisa sangat bermanfaat bagi kamu, misalnya akademisi atau kamu yang selalu aktif di sosial media tapi tidak selalu mempunyai waktu untuk memegang handphone. Kemudian untuk kamu yang memang butuh satu aplikasi tapi bisa merangkum semua aplikasi itu ke dalam satu browser saja dan tanpa harus membuka beberapa tab untuk membuka informasi tersebut. Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah browser yang mungkin sudah kamu kenal juga, yakni Opera Browser. Jadi Opera Browser yang kali ini saya jelaskan, akan saya rekomendasikan ini adalah seri terbaru atau bentuk pengembangan dari Opera Software yang sudah hadir kira-kira sejak tahun 1900-an lah, 1965-an, 1990-an ya. Jadi sampai sekarang walaupun tidak selalu terdengar seperti Mozilla atau Chrome, tetapi Opera itu dia mempunyai beberapa fitur yang dapat kamu manfaatkan untuk menjelajahi jaringan, menjelajahi internet dan lain sebagainya, mendapatkan informasi berita, olahraga, menambahkan thumbnail atau taskbar di bagian atasnya, dan apapun yang kamu butuhkan akan ada pada browser ini. Oke, sebelum saya lanjut, silahkan di like dulu serta di komen dan di subscribe YouTube channel ini, dan jangan lupa dihidupkan loncengnya. Terima kasih. Ya, Opera Mini atau Opera yang kita kenal merupakan browser yang memiliki banyak fitur, kemudian akhirnya diadopsi oleh peramban web lainnya. Meskipun memiliki berbagai kelebihan, Opera hanya mendapat sebagian kecil bangsa pasar dibandingkan browser-browser yang lain seperti saya sampaikan tadi. Opera menghadirkan beberapa bentuk kehadiran seperti pemblokiran iklan, perlindungan penipuan, download manager, kemudian yang terbaru ada VPN dan banyak lain sebagainya, sehingga Opera Mini ini menurut saya sangat bisa direkomendasikan untuk kamu yang memang butuh satu aplikasi dan aplikasi tersebut menghadirkan semua apa yang kamu butuhkan. Opera Mini ini atau Opera ini dirancang untuk pengguna yang memiliki gangguan visual atau motorik. Karena sebagai browser yang multimodal, Opera ini sangat mudah untuk diakses, sehingga juga menyediakan preferensi pribadi dalam bentuk user interface atau Windows Private. Pada bagian Opera ini juga terdiri dari fitur keamanan yang sudah diakses dan sudah dipasang oleh Opera Mini ini dalam protokol dalam browsernya ini. Kemudian pada dasarnya Opera ini merupakan kalau menurut saya pribadi adalah browser yang dapat kita kontrol secara baik, sehingga yang memudahkannya itu kita tidak harus membuka halaman-halaman berikutnya pada Opera kita, tampilan Opera kita. Oke, saya akan coba menjelaskan apa saja keuntungan yang pertama dari Opera Browser ini. Yang pertama, pada bagian sidebar dari Opera ini kita dipermudah dengan ada beberapa fitur tambahan.
seperti adanya Messenger bagi kamu yang memang butuh Messenger di Facebook. Kita dia sudah hadir di sini, jadi tinggal login saja, masukkan email, telepon, dan kata sandi. Kemudian untuk kamu yang sering pakai WhatsApp, di sini juga sudah ada WhatsApp, jadi kita tidak perlu buka WhatsApp di sini lagi. Kemudian di sini juga sudah ada Telegram. Telegramnya, jadi misalnya kalau di Telegram, misalnya kita masuk ke dalam grup-grup yang menyediakan PDF, kalau di handphone berarti dia akan terunduh otomatis dan memori kita pun akan menjadi besar. Kalau di sini kita bisa mengunduh dan langsung tersimpan di dalam komputer. Selanjutnya juga ada Instagram. Di sini juga ada Instagram yang mungkin bisa kita akses. Jadi keuntungannya, jika kita tidak mempunyai cukup waktu untuk memegang handphone, maka di Opera Mini ini apa yang biasa kita butuhkan juga sudah hadir. Untuk kita yang mungkin mau menambahkan kira-kira apa di sini, silahkan diklik setting ini. Nanti kita akan munculkan apapun yang bisa kita butuhkan seperti itu. Karena biasanya semuanya akan tersedia di sini. Oke. Kemudian selain sidebar ini, kita juga ada mengenal namanya VPN. Untuk kamu yang baru menginstal VPN, mungkin VPN-nya belum ada, jadi cukup mengetikkan VPN di sini. Nanti biasanya tampilannya akan seperti ini. Tampilannya ketika VPN belum ada, tampilannya akan seperti ini. Maka ketika kamu klik setting, ya, kemudian kamu ketik di sini VPN, maka dia akan ada. Jadi Opera ini sudah menyediakan VPN gratis yang bisa kamu gunakan untuk mengakses jaringan yang mungkin diblokir oleh pemerintah, sehingga dengan mudah kamu bisa mengakses VPN tersebut. Kemudian selain itu kita bisa menempatkan shortcut yang memang kita butuhkan untuk keperluan kita. Misalnya yang hobi nonton atau mau hobi download aplikasi, bisa download torrent. Misalnya torrent itu diblokir, maka kita bisa buka pakai VPN di sini. Kita tidak perlu install lagi. Seperti tadi WhatsApp, kita tidak perlu buka di sini lagi. Instagram juga, dan karena sudah disediakan secara gratis oleh Opera pada bagian ini. Selain itu, untuk menunjang juga segala aktivitas, misalnya kita butuh Google Translate, tapi kita tidak bisa membukanya satu pada bagian sidebar. Maka di Opera Mini itu kita mengenal dengan nama extension. Extension itu kita cukup klik di sini. Extension. Jadi di extension itu kita dapat menemukan apa yang kita butuh. Ini yang tadi sidebar tadi. Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram itu sudah ada, Twitter juga sudah ada, kita tambahkan. Twitter juga hadir. Personal news ini ada berita-berita informasi, ini download, ini extension. Jadi semuanya cukup sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau extensionnya sudah muncul, biasanya kita hanya butuh penyesuaian dari apa yang mau kita tambahkan, seperti itu. Ya. Jadi itu akan memudahkan kita. Di extension ini kita bisa pasang apapun. Jadi misalnya butuh Google Translate, yang kita pasangkan dia akan muncul di sini nanti. Ini Google Translate. Ini adalah tubuh body yang dibutuhkan oleh YouTuber. Jadi ada beberapa aplikasi misalnya yang hanya bisa diinstal di Chrome. Kemudian kita bisa juga pasangkan di Opera Mini ini. Jadi kita pasang install Chrome extension. Di sini sudah ada diinstal, tinggal kita pasang. Jadi ketika kita sudah pasang, kita bisa pakai apapun bentuk extension yang ada di Opera, juga bisa kita pasangkan di Opera Mini ini. Jadi intinya itu saya sangat menyarankan bagi kita itu untuk menggunakan Opera ini, karena pada dasarnya semua sudah tersedia dengan baik. Di sini ada pencarian yang langsung kepada Google. Di sini juga ada shortcut yang bisa kita gunakan atau kita tambahkan. Di sini ada informasi berita tanpa harus kita mencari informasi dari websitenya langsung. Di sini ada Sindo, ada JPNN, ada Antara, ada FIFA, ada Okezone. Pokoknya satu hal yang kita butuhkan untuk mencari informasi, semuanya sudah ada di sini.
Jadi kita juga bisa setting ini tampilan. Kita bisa cek di sini kalau kita mau tampilannya ada putih, tampilannya putih di sini terang. Jika kita mau gelap, tampilannya juga ada gelap di sini. Sidebarnya, bookmarknya bisa kita tampilkan bagian atas, bisa kita hilangkan. Tapi kalau saya dengan kebutuhan yang cukup banyak, makanya saya hadirkan di atas ini. Ini sidebarnya pada bagian kiri, karena itu akan sangat membantu sekali. Kemudian kita bisa pilih wallpaper sesuai dengan keinginan kita. Dia akan berganti dan tidak akan menyulitkan. Jadi saya rasa ini sangat bermanfaat sekali untuk kita yang memang butuh satu browser yang sederhana namun memiliki banyak fitur yang bisa kita manfaatkan. Jadi misalnya tadi ada VPN, kita bisa memilih negara mana yang kita mau, itu ya. Jadi intinya bisa kita pakai seperti apapun sesuai dengan kebutuhan. Oke, nah jadi demikianlah rekomendasi saya yang bisa digunakan untuk para penelusur jaringan yang membutuhkan segala bentuk aktivasi, segala bentuk kebutuhan dalam satu browser yang cukup sederhana. Demikianlah inspirasi pada hari ini. Saya WDM pamit. Terima kasih. Jangan lupa dihidupkan loncengnya ketika sudah di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.